Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal tentunya akan memberikan berita-berita yang mantap-mantap dan atur strategi dalam bermain cryptocurrency ini. Hati-hati ini karena kondisinya kondisi yang dikatakan darurat. Apa yang saya katakan darurat di sini? Ini kan sudah mulai diperdagangkan daripada ETF support itu. Jadi saya jelaskan juga yang belum paham mengenai ETF support itu apa, banyak juga yang menanyakan seperti itu. Kalau kita itu kan beli di exchange, yang mana exchange itu kan tergantung exchange bagus atau enggak. Dan sudah banyak kejadian kayak Hotbit, yang lain dulu kan juga banyak ya, FTX juga. Jadi yang namanya exchange itu kan nggak jamin, makanya sampai banyak yang disimpan di wallet-wallet, ledger, bahwa exchange kalau nanti scam, ya uang kita hilang, apalagi yang eseng-eseng tipu menipu kan banyak ya. Tapi kalau di Indo itu TKO, rekeningku, pintu, Indodax tuh aman. Saya lihat tuh udah jejaknya udah, maksudnya usianya udah lama dan rekam jejaknya bagus juga kan. CEO-nya Pak Oscar Darmawan itu kan suka nongol, dia nggak memakai uang daripada investornya. Banyak sekali yang menggunakan uang investor, makanya si FTX itu sampai bubar. Ya, langsung saja yang investasi di Bitcoin itu targetnya nanti akhir tahun. Jangan memikirkan naik turunnya harga. Yang penting bull market sudah mulai terjadi, bear market udah usai, bottom udah ketemu, sudah merangkak naik ke atas. Dan di dalam naik merangkak ke atas itu kan waktu harga 300 ke 400 dibanding lagi ke 300. Harga naik lagi sampai 500 dibanding lagi ke 400. Dan segitu seterusnya, 500 sampai 6, 600 ya turun lagi sampai 5. Naik ke atas lagi, ini udah 7. Tadi bahkan 75. Sekarang dibanding lagi ke 7 sekian. Nanti akan naik turun ya ujung-ujungnya akan merangkak naik terus ke atas sampai 800 sampai 1 M. Kalau naik turun, karena ini yang bikin market nggak sehat itu kan ada pasang level tinggi antara up dan down. Jadi atas bawah kena karena datanya sudah dibaca mereka. Paham ya, ngerti ya? Jadi saya harap yang main spot ya, emang ini nggak ada waktunya TP sebetulnya, yang mana ETF support udah disetujui, akan duet dengan halving BTC, akan juga ada penurunan suku bunga. Udah klop, udah terbang, nggak mungkin nggak. Cuma dalam perjalanan itu kan naik turun kan dari kemarin waktu harga 260 sampai sekarang kan begitu. Jadi jangan kaget, jangan panik karena di sini bermain kan bukan hanya spot aja, juga ada yang main leverage dan data dipegang bandar, bandar pegang uang banyak. Dia bisa naikkan turunkan harga, nggak mau rugi dialah, ya paham ya. Jadi saya mengharapkan untuk masuk kalau yang BTC ya silakan risiko sendiri kalau yang main trading leverage tinggi. Kalau untuk yang di whole ya saya rasa sekarang bisa masuk BNB, Sol ya. Sol kan ini standar segini. Ini Sol kemungkinan bull market yang akan datang bisa-bisa aja sampai 10 juta. Karena ini sudah diakuisisi daripada ETH. BNB juga nggak mau digeser Sol, uangnya kuat GZ itu. Otomatis juga akan gelontorkan dana untuk BNB. Ya, disangka nanti BNB kalau harganya turun kalah sama Sol, akhirnya apa? Ya, kepercayaan daripada investor akan menurun. Dia nggak mau seperti itu. Pasti akan digelontorkan dana ke BNB. Bisa saja BNB mendekati 20 juta, Solana 10 juta. Makanya jalan yang terbaik punya di BNB, punya Solana, yang keduanya ini lagi bertarung akan secara gengsi memasukkan, menggelontorkan dananya ke dua koin ini. Ya kita ambil manfaatkan saja dengan kejadian yang lagi ada pertarungan ini, kita ambil keuntungan di situ, masuk di BNB sama Solana. SRP ya sabar, dibilang stablecoin ya sabar. Ini nunggu 2-3 tahun ke depan yang memang sudah mulai berjalan, prosesnya lagi berjalan, dipakai
pembayaran untuk seluruh dunia ya, teknologi Ripple dan tertuju ke koin SRP. Saya rasa paham. Cardano ya mantep, nggak usah pakai bingung. Charles punya fundamental bagus. Bersyukurlah orang-orang yang mengenal Cardano di harga sekarang tahun 2023 ini, termasuk barang-barang yang murah ya. Apalan, wah terkenal. Anda bingung Anda, 600.000, ya itu pikiran-pikiran mindset yang salah. Ngapain ngitung-ngitung harga? Ya, BTC nggak usah hitung harga, yang dihitung modal kita nanti kenaikannya berapa, dapat margin yang berapa gitu ya. Polkadot, mantep. Kemarin saya bahas masih harga sekitar 100 ribuan. Wong ini koin belum ada berita miring, ini pun akan kerjasama dengan Cardano, akan bikin desentral ya. Beritanya seperti itu. Polygon, Matic, ya anaknya Trump, dan Trump banyak investasi di sini, punya mental bagus, ngaceng terbang tinggi, pasti nanti. Ya koin yang jos-jos saja. Kalau memang ada koin baru yang potensi sebanyak itu, koin banyak sekali yang potensi hanya beberapa koin kan susah nyarinya. Mending yang koin-koin sudah jelas banyak investornya saja yang udah ketahuan. Dirampingkan, jangan terlalu banyak koin juga, pusing juga nanti ngurusnya. Ya, ini juga saya tegaskan untuk koin-koin yang berbasis DEX ini akan loncatannya akan tinggi ketika bull market. Itu salah satu yang andalan daripada ETH ini adalah Uniswap. Yang kedua andalan daripada Binance itu PancakeSwap. Silahkan masuk situ yang suka di koin itu, karena kan koin macam-macam, orang sukanya macam-macam. Ada yang body gitar ya, yang kuning langsat, yang bahenol, yang montok, yang montong, yang bikin ngaceng kan banyak ya. Jadi pilih-pilih sendiri, rezeki masing-masing juga. Kenaikan nggak sama. Optimis sebel saya juga kalau lihat Optimis naiknya udah tinggi, Sabas masih harga 20 ribuan, apakah nggak cuan udah 300%. Sekarang mau masuk ya masuk aja, yang penting untuk jangka panjang ya, ya silahkan. Tapi kalau naik turun ya biasa, bisa dibanding lagi, bisa terjadi. Paham ya? Untuk yang seneng koin game, biasanya game tuh kenaikannya tinggi. Daripada saya membeli koin-koin yang rankingnya terlalu jauh, yang proyeknya masih abal-abal, maksudnya belum ada kejelasan seperti Bone ya. Harganya udah mahal, belum tentu akan terbang tinggi juga. Punya investor enggak kan gitu. Ya kalau saya mending pilih-pilih yang berbasis game, umpamanya Asia Infinity sama Sandbox, udah jelas tuh investornya banyak akan terbang. Ini boleh juga stuck ya, mantlip ya, banyak pokoknya lah, nggak saya sebutkan semua. Pilih-pilih sampai di top 100 ini yang nanti akan ada potensi ya. Tentunya ya sabar. Theta murah banget, Theta ini market kecil nih, yang sampai 50-an rankingnya sampai 100 nih akan terbang. Sandbox, Asia Infinity ini boleh ya. Kita lihat berita ya. Nanti juga strategi yang akan terjadi seperti ini, bisa bull market 2 kali. Kuartal pertama ini berarti nanti sampai bulan Maret ya, nanti April biasanya kan banyak yang ketinggalan juga. Puncaknya bisa April, nanti bisa akan dibanding lagi. Tahun 2021 juga kayak kiamat waktu tahun-tahun itu, di bulan Mei hancur, nggak taunya waktu bulan Aprilnya terbang, Mei-nya dibanting. Beberapa bulan kemudian mulai Agustus merangkak ke terbang ke atas. Apalagi ini akan ada halving ETF support yang sudah disetujui, nggak ada alasan nggak akan terbang ke depan. Kita tinggal sabar saja, santai hari ini, membahas santai aja. Saya habis kena tipu ini. Ketipu apa Mas Bro? Ketipu Randa. Udah ngajar bener. Langsung kita dengan berita dikit-dikit. Heboh ya, spekulasi Bitcoin ini memicu taruhan jutaan dolar, bro. Jadi banyak sekali nanti institusi akan masuk, akan menggelontorkan dananya. Ini kan baru sedikit aja yang masuk. Sambil berjalan ke depan nanti kan pelan-pelan, semakin tergelontor, sambil naik turun. Itu biasa, sambil naik ngaceng ke atas, ya ada naik turun. Bandar akan berperan, ya. Spekulasi mengenai persetujuan ETF Bitcoin di Amerika Serikat memicu gelombang taruhan besar-besaran di kalangan penggemar kripto dengan adanya pertukaran surat kabar antara SEC
dan operator ETF yang penuh harapan pasar prediksi kripto dipenuhi dengan jutaan dolar yang dipertaruhkan atas keputusan yang akan datang. Waduh, betul-betul harapan tinggi di pasar prediksinya. Ngaceng terus pasar prediksi kripto. Polymarket telah menyaksikan aliran dana sebesar 6, juta US dollar yang dipertaruhkan atas persetujuan ETF Bitcoin Spot oleh SEC. Oke, selanjutnya betul-betul kita mantap kompetisi sengit di pasar ETF Bitcoin, perang harga membara. Jadi perang harga ini kelihatannya bersaing. Ini kalau di Eseng kan pajaknya fee-nya ya, mungkin ke situ arahnya. Pandangan saya ngeramal dulu. Coba kita baca selanjutnya. Area investasi kripto menyaksikan persaingan ketat dalam peluncuran produk ETF Bitcoin. BlackRock dan ARK Investment telah memangkas biaya dalam pengajuan S-1. Terkini mereka menandai persaingan harga yang tak terhindarkan. Para investor akan tercengang melihat bagaimana perusahaan-perusahaan ini beradu strategi. Ya, jadi mereka beradu yang mana disetujuinya ETF ini kan akhirnya kan beradu fee-nya murah-murahan harga. Ya, itulah yang lagi terjadi, naik turun yang berkutakan seperti ini. Sabar ya. Saya rasa untuk hari ini santai-santai aja lah. Kemarin udah terlalu menggebu-gebu, yang lain pada nggak percaya ETF support akan disetujui ataupun enggak. Mungkin hanya saya aja yang memberanikan diri. Setujui, disetujui, nggak mungkin nggak disetujui ya. Akhirnya menjadi nyata karena apa? Persiapan sudah dari tahun lalu begitu dahsyatnya BlackRock, dah kerja keras kayak begitu. SEC-nya juga udah lemah. Ya nunggu SEC Gary Genslernya memborong banyak BTC supaya diajuan juga. Semua bisa dibaca dengan data-data fakta di lapangan, baru kita simpulkan sendiri, nggak usah disimpulkan berita. Kalau disimpulkan berita nggak disetujui, Anda panik, ikut saja. Kita lihat namanya berita kan yang membayar mereka, yang nyocot-nyocot dibayar, yang ikuti apa yang bayar, mau nyocot model apa. Makanya kita secara fakta di lapangan kita gali berita itu, kita gali, nggak usah berita, maksudnya kita gali yang kejadian apa sih sebetulnya yang terjadi di ETF support ini. Ternyata kan hasilnya disetujui. Gambaran yang gampang, yang goblok aja. Ini hajatan masa dibatalkan? Sound sudah ada, pengantin sudah datang, tinggal kobul aja ya, tinggal ijab kobul, panggung hiburan sudah siap, masakan prasmanan sudah disediakan. Masa mau batal akad nikahnya? Ya nggak mungkin lah. Itu sama juga kemarin persiapan BlackRock seperti kayak orang hajatan gitu, sama. Ya, saya rasa cukup. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Ya, mudah-mudahan pada cuan semua, naik turun sabar. Sudilah kiranya yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.